Hai Sobat Movie, kembali lagi di channel kami, Best Movie. Kabar Sobat Movie sekalian sehat selalu kan? Happy pastinya. Kali ini kami akan melanjutkan alur cerita film Avatar 2 yang berjudul The Way of the Water part yang kedua. Melanjutkan part yang pertama di mana Loak yang belum bisa menerima keterangan Tonowari jika Payakan diasingkan oleh desa Metkayina karena Payakan seekor paus pembunuh. Lalu cerita dilanjutkan dengan adegan tim pemburu Tulkun bersama Kolonel Quaritch. Mereka telah menemukan segerombolan ikan Tulkun dan membidik salah satu induknya untuk menandai ikan Tulkun yang akan ditangkapnya. Selain itu, mereka juga melontarkan bom ke arah segerombolan ikan Tulkun dan dengan alat persenjataan lengkap dan canggih siap melumpuhkan salah satu induk yang telah ditandainya. Akhirnya pun induk ikan Tulkun tertangkap. Selang tak begitu lama, tim pemburu tadi masuk ke mulut bangkai Tulkun, mengambil cairan kuning keemasan yang bernama Amrita dengan cara mengebornya ke otak Tulkun. Menurut penelitian, ikan Tulkun adalah ikan cerdas, emosional, dan spiritual. Juga mempunyai musik, filosofi, matematika, dan bahasa yang kompleks. Philosophy, mathematics. Cairan tersebut berkhasiat mencegah penuaan pada manusia, seolah menghentikan usia. Wow. Setelah ambil Amrita, tim pemburu Tulkun akan menenggelamkannya, tapi Kolonel Quaritch meminta agar dibiarkan mengapung. Ini adalah siasat Kolonel Quaritch agar bangsa Na'vi keluar, terutama si Jack Sully. Dan sesuai yang diharapkan Kolonel Quaritch, tak berselang lama Tonowari dan istrinya Ronald, Jack Sully dan Neytiri menemukan bangkai ikan Tulkun yang bernama Roa, yang merupakan saudari spiritual Ronald. Mereka tampak terpukul melihat bangkai Roa yang merupakan penggubah lagu yang dihormati di suku mereka. Tonowari dan Ronald akhirnya mengumpulkan klannya untuk memberitahu bahwa saudari spiritualnya dan bayinya telah dibunuh oleh manusia langit. Dengan dendam dan emosi yang berapi-api, mereka menyatakan genderang perang dengan manusia langit. Tapi Jack Sully yang memang sudah hafal perilaku bangsa langit memperingatkan klan Metkayina yang terpenting adalah menyuruh pergi dulu ikan Tulkun. Meski ditentang banyak oleh penduduk Metkayina, dengan suara lantang Jack Sully meyakinkan mereka semua agar menyuruh Tulkun pergi agar tidak dibunuh dan selamatkan keluarga kalian. You tell the Tulkun. Seketika Tonowari menerima saran Jack Sully dan memerintahkan penduduknya untuk segera menyuruh Tulkun pergi agar terhindar dari serangan manusia langit yang akan menghancurkan segalanya, termasuk keluarga dan penduduknya. Setelah mengetahui Tulkun dalam bahaya, Loak berinisiatif menemui Payakan seorang diri, tapi kakaknya Neteyam menyarankan jangan beranjak dari desa ini. Tapi karena Loak yang keras kepala, ia tetap bergegas pergi dengan binatang ilunya. Mengetahui Loak pergi seorang diri, Fireya, Ounung, Neteyam, Kiri, dan Tuk menyusul cepat di belakangnya. Di tempat biasanya Loak bertemu Payakan, ternyata Payakan telah ditandai oleh pemburu Tulkun. Berarti Payakan adalah target yang akan dibunuh. Dengan sigap, Loak sekuat tenaga berusaha melepas alat yang tertancap di tubuh Payakan. Tapi tenaganya tidak mampu, sedangkan kapal pemburu Tulkun terlihat mengambil ke arah Payakan. Akhirnya pun teman-teman Loak yang menyusul di belakangnya membantu melepaskannya. Saat itu juga Neteyam menyuruh adiknya Loak untuk menghubungi ayahnya atas keberadaan mereka yang terancam. Jack Sully bersama istrinya Neytiri langsung bergegas mendapat kabar dari Loak, memberitahu pimpinan suku Metkayina, Tonowari, dan istrinya Ronald. Mereka bersama-sama dengan seluruh penduduk Metkayina berangkat menuju tempat anak-anak mereka yang terancam dengan penuh gagah berani. Beralih kembali di adegan Loak bersama saudara dan teman-temannya. Di saat tim pemburu Tulkun dan pasukan Kolonel Quaritch menemukan mereka, di saat itu juga mereka langsung bergegas dengan kapal selam dan alat canggihnya untuk menangkapnya. Dengan usaha yang tak sia-sia, Loak dengan yang lain akhirnya bisa melepaskan alat yang tertancap di tubuh Payakan. Seketika mereka melarikan diri menyelam, sedangkan Neteyam membawa alat yang dijadikan tanda tim pemburu Tulkun untuk mengejarnya. dan meluncurkan martil
peluru ke arah alat yang dibawa Neteyam. Beruntung Neteyam terhindar dari itu semua. Adegan menegangkan dimulai. Pengejaran dari tim pemburu Tulkun dan pasukan Quaritch menggunakan kapal selam dan robot. Mereka bersembunyi di balik daun dan dahan pohon bawah laut untuk mengelabui mereka. Tapi naas, Loak, Firia, Kiri, dan Tuk tertangkap oleh Kolonel Quaritch dan dijadikan sandera dengan tangan terikat. Tak berselang lama, Jack Sully bersama pasukan dari Metkayina datang. Jack Sully menatap ke depan mengintai dengan teleskop senjatanya dan melihat anak-anaknya dengan anak perempuan pemimpin Metkayina. Tonowari menjadi sandera. Kolonel Quaritch memperingatkan untuk pasukan Metkayina mundur dan hanya Jack Sully yang boleh menyusul sandera. Tulkun. It's been about, right? The hunting of a Tulkun, the taking of... You! Setelah berbincang dengan Tonowari dan Ronald, Jack Sully memutuskan dia sendiri yang akan menyusul sandera. Di saat yang lain, di bawah laut, Payakan terlihat berguling-guling. Isyaratkan akan membantu menggulingkan kapal di mana Loak bersama saudara dan Firia disandera. Di saat bersamaan, Jack Sully perlahan maju menuju kapal Kolonel Quaritch. Tiba-tiba Payakan muncul dengan melompat dari permukaan laut dengan tingginya dan jatuh tepat di atas kapal. Boom! Ekornya menyambar kerumunan pasukan Kolonel Quaritch. Pertempuran tak terhindarkan. Jack Sully langsung mengangkat senjatanya dan terbang menuju Kolonel Quaritch. Dengan lincah menggunakan senapan menembaki musuh di depannya. Tak ketinggalan pimpinan Metkayina. Tonowari pun mengangkat tombak, pertanda pasukan siap bertempur melawan manusia langit. Neytiri di atas memanah satu persatu pesawat musuh. Begitu juga Tonowari dengan tombaknya menghunus ke setiap musuhnya yang bernama manusia langit. Tak ketinggalan Ronald pun begitu lihai mengayunkan tombak tepat ke arah musuh. Satu persatu manusia langit kocar kacir. Sedangkan Scoresby dan Darwin melihat sasaran empuk Payakan yang berada di atas kapal dan akan dibidiknya. Tapi Payakan yang cerdas tahu dan akan menyelam ke laut untuk menghindar. Di bawah laut, Kiri, Tuk, dan Aunung dikejar kapal selam musuh di saat tepat berada di pohon roh. Kiri dengan tangkas mengaitkan rambutnya dengan dahan pohon hingga dapat mengendalikan pohon roh untuk melilit kapal selam musuh dan berhasil dilumpuhkan. Spider dengan aksinya yang brutal menekan semua panel kendali kapal hingga kapal induk tak dapat dikendalikan dan bocor. Air laut pun masuk ke dalam kapal. Kembali ke aksi Payakan yang dikejar Scoresby dan Darwin. Dengan insting yang keren, Payakan selalu bisa menghindari bidikan sang pemburu. Dan pada akhirnya Payakan bisa mengaitkan tali busur ke badannya dan menarik kapal pemburu terombang-ambing lalu menuntaskan dengan melompat sambil melingkari kapal pemburu dengan tali lalu menariknya hingga kapal menjadi hancur. Saat kapal induk tak bisa dikendalikan dan kerusakan di mana-mana, tiba-tiba Neteyam datang membebaskan sandera, Loak, Tuk, dan Firia. Tapi jiwa Loak yang bijak, setelah lepas dari ikatan, dia ambil senjata dan bergegas menolong Spider. Kakaknya Neteyam pun tak bisa berkata-kata selain untuk membantunya. Kiri yang baru saja naik ke permukaan tiba-tiba disambar Toruk dan dibawa pasukan RDA ke kapal induk dijadikan sandera. Tuk tak tinggal diam. Dibantu Firia, mereka menuju Kiri untuk menyelamatkannya. Tapi sayang, Kolonel Quaritch kembali lagi dan menjadikan Tuk sandera kembali dan Firia dijatuhkan kembali ke laut. Sedangkan Neteyam dan Loak berhasil mengambil Spider, tapi sayang sekali saat mereka melarikan diri dihadang oleh pasukan RDA. Dengan ketenangan Neteyam, Loak, Spider berhasil melarikan diri, tapi tidak untuk Neteyam. Walaupun berhasil melarikan diri, tersadar Neteyam memenggangi dada bahwa dia tertembak dengan luka tembus ke punggung. Dengan cemas, Loak langsung mengangkat Neteyam ke punggung Ilu dan Spider memegangi erat pergi untuk menyelamatkannya. Akhirnya mereka bertemu ayahnya Jack Sully dan segera menolong Neteyam. Tak begitu lama sang ibunda Neytiri datang, sadar akan anaknya yang sedang terluka.
Di saat memeriksa luka Neteyam, dia berkata, "Aku ingin pulang." Tangis keluarga Jack Sully tak tertahankan. I want to go home. Sampai detik Neteyam meregang nyawanya. Ibunda Neytiri yang tak terbendung histeris menangisi anaknya. Oh, my son. Seakan tidak percaya atas kejadian yang menimpa Neteyam, Jack Sully dengan ketenangannya memeluk istrinya agar bisa tabah dalam situasi seperti ini. Sedangkan anak dua putri mereka masih disandera Kolonel Quaritch. Masih sama permintaan Kolonel Quaritch untuk meminta Jack Sully sebagai pengganti Sandra. Can you hear me, Corporal? Daughters. Dan mereka pun bergegas. Sang istri Neytiri menunggangi Thoruk dengan senjata panah yang melekat di tangan kanannya. Sedangkan Jack Sully berpamitan dengan Loak agar menjaga kakaknya Neteyam. Jack Sully langsung pergi ditemani Spider menuju Kolonel Quaritch. Bukan Loak namanya. Jika menuruti perintah ayahnya, dia menyerahkan Cirea untuk menjaga kakaknya Neteyam yang telah mengorbankan nyawanya demi dia. Loak menyusuli bunda dan ayahnya. Kolonel Quaritch siap menunggu kedatangan Jack Sully dan PD bakal menghabisinya. Jack Sully perlahan menyelinap ke tempat di mana Kolonel Quaritch menyandera dua putrinya. Jack Sully didampingi Spider yang menunjuk jalan ke tempat Kolonel Quaritch menyandera anaknya. Kolonel Quaritch yang sudah tahu keberadaan Jack Sully mengancam agar Jack Sully menampakkan diri. Dengan tenang Jack Sully melempar granat yang telah disiapkan. Boom! Banyak pasukan Quaritch terpental dan mulai kocar-kacir. Dengan tombak dan senapan sudah cukup untuk Jack Sully melumpuhkan banyak pasukan Quaritch. Tak lama kemudian sang istri Neytiri menghunuskan anak panah pasukan Quaritch. Satu persatu anak buah Kolonel Quaritch bercumbangan dan akhirnya menyisakan Kolonel Quaritch seorang. Coming for you. Di saat semua sudah aman, Jack Sully membebaskan anaknya Tuk. Tapi di balik dinding, Kolonel Quaritch sudah menyekap kiri dengan belati di lehernya. Kolonel Quaritch menyuruh Jack Sully agar melemparkan semua senjatanya. Jack Sully pun menurutinya. Spider yang bersembunyi di balik dinding melihatnya. Dengan refleks dia keluar menghampiri mereka. Tetapi Kolonel Quaritch berteriak agar Spider jangan mendekat. Di saat situasi menegangkan, tiba-tiba Neytiri dengan cepat mengalungkan belati ke leher Spider. Sama seperti yang dilakukan Kolonel Quaritch menyandera kiri. Tapi Kolonel Quaritch tak bergeming saat Neytiri menyuruh Kolonel Quaritch untuk melepas kiri. Sampai saat Neytiri benar-benar mengayunkan belati ke leher Spider. Darah keluar di leher Spider. Luka tergores di leher Spider tak cukup membuat Kolonel Quaritch untuk melepaskan kiri. Dan akhirnya ayunan tangan Neytiri yang seakan-akan menghujam ke dada Spider. Tiba-tiba Kolonel Quaritch berteriak untuk menghentikan Neytiri yang akan menghabisi Spider. Kiri pun dilepas oleh Kolonel Quaritch. Jack Sully dan anak-anak istrinya perlahan-lahan meninggalkan Kolonel Quaritch. Tapi ancaman Kolonel Quaritch yang akan tetap mengejar dan membunuh semua keluarganya membuat Jack Sully mengurungkan pergi dengan anak istrinya. Jack Sully pun menuntaskan berduel dengan Kolonel Quaritch, sedangkan anak istrinya disuruh pergi. Mereka berdua pun adu jotos hingga kapal yang ditempatinya mulai kemasukan air. Sampai pada akhirnya air memenuhi kapal dan duel di dalam air tak terelakkan. Dengan kegigihan Jack Sully pun menghentikan nafas Kolonel Quaritch, mencekik lehernya dengan kedua tangannya. Kolonel Quaritch pun tergeletak lemas tak bernafas. Neytiri dan anak-anaknya mencoba meloloskan diri, malah terjebak ke dalam kapal terbawa arus air yang deras. Mereka terpisah, kiri dengan Spider dan Neytiri dengan anaknya tuh.
Kiri dan Spider berhasil ke permukaan dan bertemu dengan Loak yang menaiki Ilu. Mereka lalu berpencar mencari untuk menyelamatkan ayah ibundanya dan adiknya Tuk. Mom and Dad are down there in the... Jack Sully yang telah melumpuhkan Kolonel Quaritch mencoba mencari jalan keluar ke permukaan hingga dia kehabisan napas dan pingsan. Loak yang akhirnya tahu keberadaan ayahnya langsung membawa dan menyelamatkan ayahnya. Saat naik, mereka ditolong oleh paus besar yang bernama Payakan untuk segera ke permukaan. Akhirnya mereka pun selamat. Sedangkan Neytiri dan anaknya terjebak di ruang kapal yang semakin lama air menjadi penuh. Di saat kekhawatirannya memuncak, tiba-tiba muncul hewan laut kecil bercahaya seperti kunang-kunang, menerangi tempat di mana Neytiri dan Tuk terjebak. Dan ternyata di belakangnya ada Kiri yang membawa hewan bercahaya seperti memakai tas punggung di belakangnya. Mereka lalu dituntun Kiri naik ke permukaan dan bertemu Loak dan Jack Sully yang lebih duluan ke permukaan. Sedangkan Spider malah menemukan Kolonel Quaritch yang sebenarnya ayahnya sendiri. Sempat gejolak hatinya antara menolong atau membiarkan saja. Tapi akhirnya Spider membawa Kolonel Quaritch ke permukaan. Tapi dia hanya menyelamatkannya, tak ingin hidup bersamanya. Dan dia menyusul kembali ke keluarga Jack Sully. Kita dibawa kembali di tempat Metkayina. Dengan suasana duka, klan Metkayina memberikan penghormatan terakhir kepada Neteyam. Jack Sully dan istrinya, Neytiri, mengawal jasad Neteyam ke tengah-tengah laut. Sedangkan saudara Neteyam mengikuti di belakangnya dengan menunggangi Ilu. Setelah sampai di tengah jasad, Neteyam dihanyutkan dibawa ke dasar laut. Upacara itu semua tak akan lepas sebagai bangsa Na'vi yang akan percaya dengan kekuatan Hewa. Besoknya, Jack Sully berpamitan dengan pemimpin klan Metkayina, Tonowari. Jack Sully mengatakan bahwa dia akan meninggalkan desa Metkayina, tapi Tonowari beranggapan lain karena anaknya telah disemayamkan bersama leluhur suku laut. Maka Jack Sully sekeluarga sekarang adalah suku laut dan rumah mereka adalah di Metkayina. Adegan terakhir ditutup dengan Jack Sully bersama istrinya mendatangi pohon roh untuk bertemu kembali dengan anaknya Neteyam. Film berakhir. Sekian dulu ya untuk alur cerita Avatar The Way of Water part yang kedua. Semoga Sobat Movies sekalian terhibur. Kami akan kembali ke video alur cerita film berikutnya. Tantangan nih channel kami biar nggak ketinggalan video terbaru. Oh ya, kalau belum nonton part pertama, link ada di deskripsi ya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Bye and see you.